pada tanggal 14 Februari 2024 dengan saya Elvina Sunita dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan. Akan mencoba untuk mengulangi kembali poin-poin penting dari bab 2 guna bahasa yang dapat kita temukan pada buku bahasa Leonard Bloomfield. Video ini diupload tujuan untuk memenuhi tugas akhir individu dari mata kuliah Language Studies dengan dosen pengampu Dr. Henny Subagiharti M. Home. Oke, kita mulai saja dari ilmu linguistik. Ilmu linguistik itu apa sih? Ilmu linguistik itu adalah proses pemikiran yang relatif praktis. Ya, contohnya adalah penggunaan penulisan-penulisan dan juga pengkajian kesusastraan, terutama pada tulisan-tulisan yang lama atau tuntutan wicara yang anggun. Namun sayangnya banyak sekali orang-orang yang terlalu fokus ke hal-hal tersebut sehingga lupa untuk benar-benar terjun ke dalam pengkajian bahasa itu sendiri. Lalu kita akan membahas tulisan sekilas. Tulisan itu merupakan salah satu cara untuk merekam bahasa dengan tanda yang kasat mata seperti simbol gitu ya. Nah, lalu linguis itu lebih fokus kepada ciri-ciri bahasa perorangan yang memiliki perbedaan dengan ciri-ciri umum semua penutur. Kalau misalnya kita sadar nih, dalam sosial itu kan ada kondisi-kondisi tertentu ya yang memiliki hasil sampingan seperti pengelompokan bahasa-bahasa yang dianggap indah atau baik. Contohnya kalau bahasa Inggris, ain't, A-I-N apostrophe T itu tanda kutip jelek. Sedangkan am not, A-M space N-O-T itu tanda kutip indah. Nah, hal ini kan bukan termasuk dasar apabila dibahas oleh orang-orang yang tidak memiliki latar pendidikan linguistik dan tidak melalui penelitian. Hal tersebut dianggap sia-sia. Kenapa begitu? Karena peneliti tulisan, peneliti kesusastraan, filologi, dan juga bahasa yang benar, apabila gigih dan mengikuti metode yang ada, akan sadar bahwasanya penelitian bahasa itu lebih penting. Setelah itu barulah kembali ke masalah-masalah tersebut. Lalu di buku ini juga terdapat sebuah cerita tentang dua tokoh, namanya Jill Jack, ya, satu Jill satu Jack. Jadi si Jill ini dia kelaparan. Karena kelaparan, kebetulan pula dia melihat ada sebuah pohon apel yang sudah berbuah. Dia pun menyuarakan kelaparannya dengan memproduksi suara dari laring, kemudian lidah, kemudian bibir, ya kan? Nah, setelah itu suara itu diterima oleh Jack. Jack pun dengan susah payah memanjat pagar, memanjat pohon, memetik apel, dan memberikannya kepada Jill. Nah, dari sini kita melihat adanya stimulasi penutur, kemudian tanda panah ke R, reaksi pendengar. Namun pada kasus Jill dan Jack ini, di tengah ada perantara wicara. Ya, jadi mereka tidak hanya sekedar stimulasi dari penuturnya lalu stimulasi reaksi pendengar, ada bicaranya. Jadi seperti ini. S besar kalau tanda panah kan langsung ke R harusnya. Karena ada bicara di tengah tuh masih ada. S besar, tanda panah, dia ke R kecil. R kecil ini apa? R kecil ini adalah gelombang udara di dalam mulut mengakibatkan udara di sekitarnya bergerak dalam gelombang yang sama. Kemudian titik 3 itu S kecil. S kecil adalah gelombang udara itu menggetarkan gendang telinga si pendengar. Lalu tanda panah ke R. Nah, setelah gendang telinganya bergetar, berarti kan udah diterima tuh suaranya. Nah, dia memberikan reaksi, si pendengar ini memberikan reaksi. Seperti itu. Kalau misalnya kita imajinasi ya, kita pikirkan, kita imajinasi, tubuh penutur ini dengan tubuh pendengar kan tidak berhubungan. Ya kan? Tidak berhubungan. Apalagi secara sistem saraf. Lalu bagaimana bisa mereka itu berkomunikasi? Nah, karena dijembatani oleh gelombang-gelombang bunyi. Gitu. Jadi bahasa-bahasa manusia ini mirip dengan tanda-tanda gitu. Mirip dengan tanda-tanda atau simbol-simbol yang juga memanfaatkan suara gitu ya. Namun
berbeda dengan hewan. Walaupun hewan juga memproduksi suara, tapi sistem bahasanya itu berbeda. Ditemukan banyak perbedaan. Maka mempelajari bahasa itu adalah mempelajari koordinasi-koordinasi bunyi-bunyi tertentu dengan arti-arti tertentu. Nah, setelah memahami proses dari stimulasi penutur dan stimulasi pendengar itu, kita lanjut ke masyarakat ya. Nah, jadi masyarakat itu adalah society atau organisasi kemasyarakatan, social organism merupakan kumpulan individu-individu yang bekerja sama dengan gelombang-gelombang bunyi. Nah, jadi gunanya bahasa adalah meneruskan komunikasi. Bayangkan saja di dalam masyarakat itu pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya bahasa, bagaimana bisa kita membagi pekerjaan? Karena setiap dalam masyarakat itu terdapat individu-individu yang memiliki kemampuan dan skill-skill yang berbeda-beda. Karena adanya lah bahasa, maka bisa berkomunikasi, maka bisa membagi pekerjaan sehingga lebih cepat dan lebih efektif untuk mencapai tujuan. Nah, itulah dia. Maka apabila ada sekelompok individu yang menggunakan sistem wicara, sistem tanda wicara atau bahasa yang sama, itu disebut sebagai masyarakat bahasa. Nah, kemudian anak kecil yang lahir di dalam kelompok, ya, di dalam kelompok akan memperoleh kebiasaan wicara atau respon. Respon yang ya akan diterimanya pada tahun-tahun pertama selama hidupnya. Ada 5 proses. Jadi yang pertama ya, yang pertama itu ketika menerima stimulasi, anak akan mengeluarkan bunyi vokal yang merupakan sifat bawaan. Yang kedua adalah di setiap bahasa itu ada bahasa anak atau nursery words, di mana kata-kata ini mudah untuk dipelajari oleh anak-anak, mudah juga untuk diikuti oleh anak-anak. Yang ketiga adalah ibu akan mengucapkan kata-kata dengan stimulasi yang sesuai. Contoh, ibu menunjuk adanya boneka, lalu ibu mengucapkan doll. Atau memberikan boneka itu langsung kepada si anak dan sambil mengucapkan doll, gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah seperti ini prosesnya. Tadi kan ibu sudah memperkenalkan boneka kepada anak itu dengan sebutan doll. Dan bisa saja anak kecil ini atau yang masih bayi gitu ya, belum bisa mengucapkan doll, masih da gitu ya. Nah, jadi ibu memiliki kebiasaan di mana setelah memandikan anak, ibu akan memberikan boneka kepada anak. Doll gitu katanya. Nah, hari demi hari sampai suatu hari hal tersebut kan terus terjadi. Nah, suatu hari ketika ibu baru selesai memandikan si anak, ibu belum mengeluarkan bonekanya, si anak sudah bisa bilang dah gitu. Kayak udah minta boneka gitu ya. Dari sini anak sudah sampai ke tahap bicara abstrak atau dialihkan, di mana tidak ada bendanya di depan anak, tapi dia mampu mengucapkan nama benda itu. Yang kelima adalah di mana anak memperbaiki pengucapannya, menyempurnakan pengucapannya, dan kegagalannya akan terkubur oleh keadaan-keadaan buruk. Maksudnya keadaan-keadaan buruk itu seperti apa? Contoh pertama adalah ketika pengucapannya kurang jelas sehingga tidak mendapatkan stimulasi atau respon yang sesuai, anak ini kemungkinan bisa marah sehingga keadaannya jadi kacau gitu kan. Nah, atau ketika dia menggunakan verb yang salah, harusnya verb to dia pakai verb one. Jadi dikoreksilah oleh orang dewasa. Bukan ini, not this, but this gitu kan. Nah, pertama-tama anak akan merasa kurang nyaman, tapi akhirnya dia akan berusaha untuk meniru yang benar. Ketika meniru yang benar dan orang dewasa membenarkan, yes, that's right, this gitu kan. Baru memberikan respon yang sesuai dengan keinginan si anak, barulah anak mendapatkan reaksi yang menyenangkan. Dari situlah proses si anak memperbaiki ini bicaranya. Jadi anak ini bermain peran di mana pertama-tama dia mendengarkan dulu orang berbicara. Setelah itu belajar untuk merespon. Setelah bisa mendengar dan merespon, setiap ada kata-kata baru, anak akan memberikan respon yang sama dan proses belajarnya juga akan sama dan akan
digunakan pada kesempatan yang cocok. Ya, seperti itu. Nah, jadi masuklah lagi kita, bahasa itu memberikan pengaruh, ya, memberikan pengaruh, dan pengaruh ini bisa dibilang psikologi bahasa atau psikologi linguistik, ya. Dalam pembagian kerja ilmiah, linguis itu hanya fokus kepada tanda wicara, ya, tanda-tanda wicara, sedangkan tidak berwenang untuk menanggapi atau tidak berwenang terhadap masalah-masalah fisiologi ataupun psikologi. Oleh karena itu, muncullah dua teori, ya, ada dua teori tentang perilaku manusia termasuk bahasa. Yang pertama itu teori mentalistik atau mentalistis, di mana menganggap perilaku manusia itu disebabkan oleh faktor yang non-fisik, yaitu jiwa, pikiran, dan juga kemauan. Lalu yang kedua adalah teori materialistis atau apa yang kita sebut itu ya. Kalau materialistis kan kadang zaman ini mikirnya itu matre gitu ya, padahal enggak, sebenarnya materialistis itu ada bendanya gitu. Materialistis, kalau kita bilang mekanistis saja ya. Nah, mekanistis. Jadi teori ini menganggap bahwasannya perilaku manusia itu disebabkan oleh adanya sistem tubuh manusia. Nah, jadi sistem saraf ini merupakan mekanisme yang bisa saja mempengaruhi perubahan. Sebenarnya mempengaruhi perubahan sih, seperti mata atau perubahan-perubahan lainnya seperti mengulurkan tangan atau mengeluarkan suara, seperti itu, ya kan? Nah, jadi demikianlah, belum selesai sih. Tenang dulu ya, kita istirahat dulu. Nah, jadi sampai sana coba dicerna kembali lah. Coba dicerna kembali penjelasan saya ya, sebelum kita masuk ke topik selanjutnya. Tadi itu kan tentang linguistik, lalu ke proses-prosesnya gitu ya. Terus kita masuk ke masyarakatnya. Setelah masyarakat ke anak kecilnya. Habis anak kecil, inilah ke psikologi bahasa. Ada materialistis atau mekanistis ataupun mentalistis ya, mentalistik. Nah, jadi oke, sudah selesai. Udah mulai dingin kepalanya, udah mulai dingin lah ya. Jadi kita lanjut lagi agar cepat selesai. Kita lanjut next, itu adalah jadi gini, sistem saraf ya. Sistem saraf kalau misalnya kita melakukan pengamatan secara luar itu sebenarnya nggak bisa, apalagi oleh diri sendiri, sehingga membutuhkan pendekatan, ya, pendekatan secara tidak langsung oleh psikologis, contohnya eksperimen. Nah, jadi perlu diingat bahwasanya bahasa itu bisa dikuasai atau bahasa itu merupakan hasil dari latihan atau kebiasaan, gitu ya. Maka kalau misalnya kita ingin menguasai bahasa Inggris ya harus dibiasakan menggunakan bahasa Inggris gitu, harus dibiasakan mendengar gitu ya. Oke. Nah, next ini ada namanya Dr. Henry Head ya, mempelajari gangguan cara merespon terhadap bicara ataupun wicara itu sendiri pada prajurit-prajurit yang terluka. Terdapat 4 tipe. Yang pertama itu adalah penuturannya salah, pengucapannya salah gitu ya. Dan lebih parahnya lagi hanya bisa menjawab yes or no. Terus yang kedua, logatnya tidak bisa dimengerti. Logatnya susah untuk dimengerti. Walaupun untuk kata-katanya cukup jelas gitu ya. Yang ketiga adalah sulit untuk merespon terhadap nama-nama benda, apalagi menamai benda. Yang keempat adalah salah merespon atau keliru dalam merespon
penutur, bicaranya penutur gitu. Atau misalnya ya ada yang ngajak ngomong sama dia, dia salah merespon gitu. Walaupun pengucapan kata demi kata itu benar dan tidak mampu untuk menyelesaikan pembicaraan yang bersambung. Hmm. Setelah itu fisiologi ya. Fisiologi masuk ke fisiologi tidak menganggap wicara itu sebagai satuan fungsi, tapi merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang merupakan penyatuan hasil stimulasi-stimulasi yang berulang-ulang terhadap kehidupan individu. Ya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan. Jadi ada psikologi dan fisiologi juga sebenarnya. Lalu selanjutnya adalah isyarat. Ya, dalam berbahasa itu juga ada bahasa isyarat. Nah, isyarat pada umumnya itu bisa lebih condong ke arah menunjuk. Kalau menunjuk ke sini ya di depan, kalau menunjuk sini belakang gitu-gitu ya. Menunjuk dan juga gesture gitu ya. Lalu untuk isyarat ini ya perkembangannya itu tidak bisa menang dari bahasa. Nah, jadi gini, bahasa itu ya bisa ada itu karena gini. Ada orang yang berbakat dan keahliannya itu sangat khusus, di mana mungkin dia ada menjelaskan tentang yang ada di alam semesta ini baik pada masa lalu, kini, dan yang akan datang, sehingga diperkecillah menjadi lambang yang sedemikian rupa sehingga masuk ke dimensi di mana menyerupai perpustakaan besar gitu ya, sehingga muncullah kegiatan cetak mencetak di mana informasi itu diduplikat ya, rekaman tertulis itu diduplikat sehingga menjadilah sehingga terjadilah revolusi sejak berabad-abad yang lalu sampai sekarang. Nah, jadi bahasa yang singkat dan jelas itu sangat penting. Itu sangat penting, apalagi untuk yang contohnya radio ya, siaran radio ketika kecelakaan kapal gitu, ketika ada kecelakaan kapal. Jadi penggunaan bahasa itu tergantung dari pengulangan atau disiarkannya dalam jumlah yang cukup banyak, entah itu dari untuk pendidikan atau kebudayaan dan lain-lain. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya guna bahasa ini luar biasa sekali ya, karena kan pada zaman ini pun kita manusia bisa berevolusi sampai seperti sedemikian rupa internet, ada internet, teknologi kita canggih itu karena kekuatan dari informasi. Nah, informasi itu ada karena adanya bahasa. Jadi tanpa adanya bahasa tidak akan ada informasi. Nah, kadang informasi ini kan belum lengkap, tapi karena sudah terekam secara tertulis, apabila belum lengkap masih bisa kita lengkapi. Bayangkan manusia sudah hidup berapa lama. Itulah gunanya bahasa. Keren sekali ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya ucapkan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton.